Perkembangan penyesuaian diri. Thanks, Beb. Pengertian penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan yang baik dari lingkungan, luar maupun dari dalam individu itu tersendiri. Dengan perkataan lain, masalah penyesuaian diri menyangkut seluruh aspek kepribadian individu dalam interaksinya dengan lingkungan dalam dan luar dirinya. Penyesuaian diri pada prinsipnya merupakan suatu proses yang mencakup respon mental sehingga terwujud tingkat keselasan atau harmoni antara tuntutan dari dalam diri dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan di mana ia tinggal. Bentuk-bentuk penyesuaian diri. Yang pertama, penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi. Adaptasi ini umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis, atau biologis. Oleh sebab itu, jika penyesuaian diri hanya diartikan dengan usaha mempertahankan diri, maka hanya salah dengan keadaan fisik, bukan penyesuaian diri dalam bentuk fisiologis. Akibatnya, adanya kompleksitas kepribadian individu serta adanya hubungan kepribadian individu dengan lingkungan menjadi terabaikan. Kedua, penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas. Penyesuaian diri dimaknai sebagai bentuk konformitas banyak membawa akibat lain. Dengan memaknai penyesuaian diri sebagai usaha konformitas, menyiratkan bahwa di sini individu seakan-akan mendapat tekanan kuat untuk harus selalu mampu menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku, baik secara moral, sosial, maupun emosional. Dalam sudut pandang ini, individu selalu diarahkan kepada tuntutan konformitas dan terancam akan tertolak dirinya manakala perilakunya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang ketiga, penyesuaian diri sebagai bentuk usaha penguasaan, yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan respon dalam cara-cara tertentu sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Dengan kata lain, penyesuaian diri diartikan sebagai kemampuan penguasaan dalam mengembangkan diri sehingga dorongan emosi dan kebiasaan menjadi terkendali dan terarah. Aku ini nak. Iya, bacalah. Kebutuhan akan penyesuaian diri. Nilai terakhir bagi individu dari hasil-hasil pendidikannya terletak pada sampai sejauh manakah apa yang telah dipelajarinya atau proses yang telah dilalui. Sesuai bagi dirinya untuk penyesuaian yang wajar terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri dan terhadap tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat, ia membawakan pengalaman-pengalaman pendidikannya dalam jumlah kebulatan yang berupa abilitas-abilitas, keinginan-keinginan, dan sikap-sikap dengan pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari sekolah dan dari luar sekolah. Secara terus-menerus, dibentuk ke dalam jenis pribadi yang sekarang dan kemungkinan apa saja yang akan terjadi atas dirinya. Faktor-faktor yang berarti dalam memberi gambaran pencapaian kepuasan dan produktivitas. Kesimpulan, penyesuaian diri merupakan suatu konstruk psikologi yang luas dan kompleks, serta melibatkan semua reaksi individu terhadap tuntutan yang baik dari lingkungan luar maupun dari dalam individu itu sendiri. Menurut Skenders, tahun 1984, bentuk penyesuaian diri dapat ditinjau dari 3 sudut pandang, yaitu penyesuaian diri sebagai bentuk adaptasi,
Penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas, penyesuaian diri sebagai bentuk usaha penguasaan. Nilai terakhir bagi individu dari hasil-hasil pendidikannya terletak pada sampai sejauh manakah apa yang telah dipelajarinya atau proses yang telah dilaluinya. Sesuai bagi dirinya untuk penyesuaian yang wajar terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya sendiri dan terhadap tuntutan-tuntutan yang datang dari masyarakat. Kebutuhan akan penyesuaian diri sangatlah penting dan perlu adanya penyesuaian diri yang sehat, yaitu meliputi kematangan emosional, kematangan intelektual, kematangan sosial, dan tanggung jawab.